Ya, perkenalkan, nama saya Kiki Wiono. Saya lahir di Sukoharjo 30 Agustus 1967. Menjalani sebagai pelukis sudah 32 tahun. Ya, itu sebuah proses panjang. Karena seniman itu diuji oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu ya apa ya istilahnya, yang paling tidak bisa ditipu. Karyanya bagus di awal, belum tentu 10 tahun lagi masih melukis. Sehingga seorang untuk bisa mencapai tingkat maestro itu pasti diukur oleh waktu yang panjang. Itu prosesnya. Bisa aja orang yang menggambarnya cuma sebentar, terus kemudian ini, tetapi kan ada perjalanan waktu, Mas, perjalanan waktu. Sehingga untuk apa ya, mengukur apakah karya ini bersifat kekal atau abadi atau sifatnya cukup panjang, itu kan ada rentang waktunya, tidak bisa instan. Nah, di situ loh. Gitu. Saya menjalani istilahnya menjadi seniman ini sebenarnya prosesnya panjang, Mas. Awalnya saya juga senang dengan musik. Saya malah belajar main musik mulai dari gitar sampai gamelan, sampai saya punya semua alatnya. Kemudian pedalangan itu sampai saya juga bisa pentas, saya juga bisa mendalang. Kemudian teater, terus patung, termasuk performance art dan lukis itu menjadi akhirnya menjadi pilihan atau bukan pilihan, tapi saya merasa nyaman di situ. Jadi kesenian ini sesungguhnya cuma pembahasan aja, Mas. Ketika kita di 2 dimensi itu namanya lukisan misalnya, karena ini, terus 3 dimensi misalnya menjadi patung. Kalau saya perlu gerak, berarti saya harus menari. Saya perlu memperagakan ini ya, akhirnya itu wayang. Nah, artinya disitulah. Nah, itu kepentingan ekspresi aja sebenarnya. Jadi bisa aja saya tiba-tiba pengen mayang, ya saya mayang. Tetapi untuk secara profesional sampai saya kuliah sampai itu ya saya di jurusan lukis. Jadi gini, Mas, di jauh sebelum saya masuk kuliah itu saya dulu ke Pekanbaru ya, di Riau. Di Pekanbaru itu itulah titik balik. Akhirnya saya kayak diarahkan oleh alam. Saya harusnya melukis. Saya menjadi pelukis. Jadi di tengah malam itu saya melukis. Waktu itu saya masih pakai teplok, Mas, pakai lampu teplok itu. Dan saya di gudang patung punya teman saya di Pekanbaru. Saya melukis pakai teplok itu sampai selesai jam 2 malam. Akhirnya saya tertidur, tapi tertidur dalam arti baru senderan itu, saya dalam antara tidur dan tidak. Tiba-tiba Avandi itu di depan saya. Tahun 90-an, bulan Juli. Avandi itu perasaan di depan saya pakai sarung, terus dia ngasih uang saya. Uangnya 10 ribuan, ada 2 uangnya, jadi 20 ribu. Terus dia tanya, masih kurang, Pak? Dia bilang gitu, kurang, Pak, cat di Pekanbaru mahal. Akhirnya ditambahi uang ribuan 3, jadi 23 ribu. Saya tangkap gitu, saya berdiri, saya terima itu, hilang dia. Saya kan kaget pada posisi berdiri gitu kan. Perasaan dia persis di depan saya, gitu loh. Akhirnya saya keluar pintu, saya cari Pak Avandi itu. Jam 2 malam nggak ada orang kan, itu gudang itu kan pohon-pohon banyak. Nah, sejak itu saya merasa kayak tinuntun gitu loh. Avandi itu seperti guru imajiner saya. Jadi setiap saya ini seperti energinya itu datang. Padahal saya belum pernah kenal namanya Pak Avandi, ketemu juga. Baru saya baca-baca terakhir ternyata pas
mimpi itu pas Afandi pas meninggal hari itu. Saya nggak ngerti karena saya mengalir aja gitu loh. Akhirnya seorang kolektor di Pekanbaru itu menyarankan saya, Gigi sebaiknya kamu pulang ke Jawa, kamu sekolah lagi, karena otodidak itu tidak cukup. Akhirnya saya pulang ke Solo. Tadinya saya jualan kain batik di Pekanbaru itu, tapi uangnya habis untuk melukis. Uang hasil jualan batik itu malah saya nombok, saya malah bangkrut saya untuk melukis. Nah itu perjalanan saya. Saya melihat karya-karya para maestro ya, mulai dari Pak Abdullah, Basuki Abdullah, Sujoyono, karya-karya mereka menarik. Saya selalu melihat semua itu punya kelebihannya mas, termasuk anak-anak saya. Saya senang melihat karya orang lain itu seperti saya melihat juga mereka punya potensi, sama juga dengan kita. Semua punya kelebihan, karena kelebihan itu sebenarnya datangnya dari Allah. Ya alhamdulillah, karena saya ini orang seni rupa, jadi saya tidak terganggu oleh ini. Justru saya menjadi tenang mas. Saya bisa berkarya tenang, tidak terganggu. Saya bisa membuat patung, saya bisa membuat lukisan, dan bahkan lukisan saya cukup besar ya, karena saya merekam kondisi yang ada, meskipun merekam dengan bahasa saya sendiri ya. Saya pikir penting ya, karena kita harus saling menguatkan. Karena saya melihat beberapa seniman terutama yang berhubungan dengan massa, misalnya seni pertunjukan atau musik itu kan harus bersinggungan dengan orang lain, dan mereka agak sulit memang kondisi sekarang ini. Meskipun seni rupa juga, tapi seni rupa itu kan masih bisa menyimpan energi di rumah, dia simpan berkarya. Dan sekarang itu perlulah kita kolaborasi. Yang saya ciptakan yang paling saya terkesan itu tentang Dewi Sri ya, tentang Dewi Kesuburan. Bahkan itu sampai saya buat tesisnya S2 saya tentang Dewi Kesuburan. Konsep kesenian saya sesungguhnya sederhana. Karya yang saya bangun itu kan berbicara tentang simbol ya, tentang simbolis. Jadi semua itu tentang simbol mas. Jadi ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, kita tuangkan di dalam karya itu. Jadi saya berharap Solo itu punya ruang kesenian yang cukup ya. Misalnya galeri, disediakan galeri. Jadi seniman itu harus juga ditunjang oleh infrastruktur yang dibuatkan oleh pemerintah. Misalnya galeri, kemudian ada museum, sehingga Solo itu tidak tertinggal oleh kota-kota lain. Seniman ini berangkat dari kejujuran mas. Orang itu harus jujur. Orang itu paling tidak memiliki kalau jujur itu seperti bumi mas. Bumi itu kalau kejatuhan jagung, dia akan tumbuh jagung. Jadi manusia akan akhirnya ya terbantu kita jujur dengan sebuah kebaikan, karena kesenian itu pada dasarnya yang bisa membawa perbaikan ya, baik itu jiwa, karena itu kan berbicara masalah perasaan. Ya sebenarnya saya berpikir tidak cuma sekedar Solo sentris, tapi saya juga berpikir tentang Indonesia, karena saya sudah menjelajah berbagai daerah termasuk di Jakarta. Jadi saya sedang menyiapkan jangka panjang tentang kesenian yang ada, kaitannya baik itu tentang karya saya, karya teman-teman saya, karena saya juga sedang merancang tentang karya-karya alumni di kampus saya, karena itu adalah kayak semacam event, harus ada event, karena kalau event itu terus menerus ada terus. Nah ini saya nanti juga akan terbentuk yang lain mas, pasar dan lain-lain seperti itu. Kalau seniman yang baru pertama itu harus fokus mas, fokus dan harus berani bekerja keras. Tanpa kerja keras itu omong kosong.